Bayangin kalau kalian lagi tidur di dalam tenda kecil, kapasitasnya sekitar 9 orang. Ini berdiri di lereng gunung salju. Nah, jadi suhu di sana tuh minus 30 derajat. Nah, coba kalian pikir di situ minus 30 derajat. Angin nyapu salju kayak pasir yang tajam dilempar ke tenda. Di luar udah jelas gelap total. Nggak ada cahaya kota, nggak ada kehidupan manusia. Cuma angin dan pegunungan Rusia yang luas, dingin, dan sepi. Nah, jadi di sini ceritanya kalian kelelahan karena sudah trekking berjam-jam, badan capek, tangan kaku, napas pun keluar seperti asap. Pada awalnya semua di sini kelihatan normal, sampailah terjadi sesuatu. Tiba-tiba aja kalian panik, dan ini bukan panik yang seperti biasa. Tapi panik ini yang bikin kalian berubah menjadi mode survival, tanpa diskusi panjang, tanpa rapat, tanpa sepatu, dan bahkan tanpa jaket tebal. Tenda yang kalian gunakan yang harusnya jadi satu-satunya tempat perlindungan, justru kalian sobek dari dalam. Bukan buka dari resleting, bukan keluar pelan-pelan, tapi kalian sobek kainnya seperti ada sesuatu yang bikin kalian gak bisa nunggu 1 detik pun. Nah, coba di sini kalian berpikir, kalian di sini ada 9 orang lagi beristirahat di dalam tenda karena capek. Yang tadinya yang aku bilang yang kalian trekking sampai berjam-jam. Nah, setelah itu kalian keluar di dalam tenda itu nggak pakai apapun, yang seperti kita jelasin tadi, nggak pakai celana, nggak pakai baju, nggak pakai sepatu, nggak pakai jaket. Bahkan kalian keluar di dalam tenda itu nggak lewat resleting, nggak ngelewatin kancing tenda, tapi kalian sobek tenda kalian dari dalam menggunakan pisau. Jadi pertanyaannya di sini, apa yang bikin kalian keluar dari tenda? Siapa kira-kira orang yang ngejar kalian? Apakah di sini ada makhluk astral, ada beruang, atau sesuatu yang lain? Nah, setelah kalian keluar dari dalam tenda, kalian 9 orang ini melewati badai salju pada malam itu. Seperti yang aku jelaskan barusan, ada yang setengah telanjang, ada yang tanpa kaos kaki. Dan di sini kalian keluar dari tenda, itu kalian nggak berlari, nggak urak-urakan, tapi di sini kalian itu berjalan tegas menjauh dari tenda. Ya, ini poinnya ya, sekali lagi kalian keluar dari tenda itu nggak lari-lari, nggak urak-urakan, hanya jalan tegas atau berjalan cepat. Seolah-olah di sini kalian tahu kalau kalian tetap di situ atau tetap di dalam tenda lebih berbahaya daripada kena salju atau badai di malam hari. Dan beberapa minggu kemudian tubuh kalian ditemukan tersebar di salju. Ada yang tengkoraknya retak, ada juga yang tulang rusuknya ini hancur dari dalam, ada yang kehilangan lidah. Jadi ada beberapa pakaian pun yang mengandung radiasi. Yang paling parahnya lagi, pemerintah Soviet menutup kasus ini dengan satu kalimat singkat. Mereka bilang, kematian disebabkan oleh kekuatan alam yang tidak diketahui. Bahkan sampai hari ini, sampai detik ini, sudah 60 tahun berlalu atau lebih. Banyak orang atau dunia pun masih bertanya, apa yang sebenarnya membuat kalian atau 9 pendaki ini, 9 pendaki berpengalaman ini ketakutan sampai memilih keluar daripada standby di dalam tenda. Ketakutan sampai keluar dari dalam tenda yang suhunya 30 atau minus 30 derajat. Kasus ini adalah Dyatlov Pass, atau lebih gampangnya kita sebut aja Dyatlov Pass. Dan ini bukan hanya sekedar cerita horor, ini benar kejadian nyata. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam ceritanya, tarik selimut kalian, nyamankan posisi kalian, dan jangan bersuara. Oke guys, di sini mungkin kita awali dengan siapa mereka. Dan sebelum kita bicara teori aneh-aneh, kita harus ngerti dulu siapa sih orang ini. Karena seringkali tragedi terasa mistis cuman karena kita nggak kenal korbannya. Tim ini tuh terdiri dari mahasiswa lulusan
Ural Polytechnic Institute di kota Swetlov. Ini agak susah ya bacanya. Ural Polytechnic Institute Swetlov, kota Swetlov. Mungkin kalau kalian ada yang bisa bacanya komen di bawah ya. Kita sebut aja Uni Soviet. Nah, mereka 9 orang ini nih bukan pendaki amatir yang cuma cari sensasi. Mereka sedang mengejar sertifikat Grade 3 atau Grade 3, level tertinggi pendakian musim dingin di Soviet kala itu. Pemimpinnya kita sebut aja Igor Dyatlov, umur 23 tahun, cerdas, tenang, dan terorganisir. Dia pun udah beberapa kali memimpin ekspedisi ekstrim. Dia dikenal detail dan disiplin. Kalau Igor memutuskan sesuatu, biasanya sudah dipikir dengan matang. Ada anggota lain termasuk Zinaida Kolmogorova, kita sebut aja Zinaida, Yuri, Yudmila, Dubinina, Rustem, Lobodin, dan lain-lainnya. Rata-rata umur awal mereka ini 20-an, sehat, atletis, terlatih menghadapi suhu yang ekstrim. Nah, jadi aku kan udah kasih tahu dari awal ada 9 orang. Nah, pada dasarnya mereka ini ada sekitar 10 orang. Tapi ada satu orang bernama Yuri sakit di awal perjalanan dan memutuskan kembali. Keputusan yang mereka buat waktu itu mungkin sedikit mengecewakan, tapi keputusan itulah yang ternyata menyelamatkan hidupnya. Dia jadi satu-satunya saksi hidup yang tahu kondisi awal timnya sebelum tragedi. Jadi perjalanan mereka dimulai akhir 1959. Targetnya Gunung Otorten di pegunungan Ural bagian utara wilayah terpencil yang dimana di situ minim penduduk. Hanya ada suku asli Mansi yang tinggal jauh dari area tersebut. Nama salah satu lereng tempat mereka berkemah adalah Kholat Shak. Dalam bahasa Mansi berarti gunung kematian. Tapi kalian jangan salah paham dulu. Nama itu lebih ke sejarah lama mereka, bukan karena sering ada tragedi modern. Diari dan kamera mereka ditemukan. Foto-foto terakhir menunjukkan mereka lagi bercanda, tersenyum, membangun tenda, bermain di salju. Tidak ada sedikit pun ekspresi ketakutan atau ekspresi yang terancam. Gak ada tanda-tanda paranoid atau paranoia. Bahkan di hari terakhir mereka berisi candaan ringan soal cuaca dan makanan. Semua tampak normal sampailah tanggal 1 Februari 1959. Hari itu tiba-tiba aja cuaca mulai memburuk. Angin kencang, visibilitas rendah. Mereka sedikit keluar jalur dan memutuskan mendirikan tenda di lereng terbuka Kholat Shak tadi. Bukan turun ke area hutan yang lebih terlindung. Keputusan ini sering diperdebatkan. Bertahan di lereng gunung, apakah mereka lelah untuk turun atau ada faktor lain? Malam itu pun menjadi malam terakhir mereka terlihat hidup. Ketika mereka tidak kembali sesuai jadwal, keluarga mulai khawatir. Operasi pencarian dimulai akhir Februari. Relawan, mahasiswa, dan militer ikut terlibat. Setelah beberapa hari mereka menemukan tenda itu. Ada yang setengah ketutupan sama salju yang masih berdiri sebagian. Yang bikin semua orang diam di waktu itu bukan posisi tendanya, tapi kondisi kain yang ada di sana. Tenda itu disobek dari dalam, ada sayatan panjang dari sisi dalam keluar. Artinya orang-orang yang di dalam itu atau kalian yang ada di dalam itu ingin keluar secepat mungkin tanpa membuka pintu atau resleting. Bahkan sepatu mereka masih di dalam sana. Jaket tebal pun masih ada di dalam tenda. Perlengkapan penting pun di dalam tenda. Kalau ini cuma suara angin atau longsoran kecil, kenapa mereka nggak balik lagi ngambil sepatu? Atau sebelum keluar menggunakan sepatu dulu? Dalam suhu minus 30 derajat, keluar tanpa sepatu, hampir sama dengan bunuh diri. Jejak kaki ditemukan mengarah ke hutan. Sekitar 1,5 kilometer dari tenda,
Jejak itu menunjukkan mereka berjalan relatif teratur, bukan lari panik yang gak terkendali. Gak ada tanda mereka dikejar sesuatu, gak ada jejak hewan besar, gak ada konflik atau perkelahian massal di area tersebut. Sekarang dua tubuh pertama udah ditemukan di pohon cemara besar, tepatnya di tepi hutan. Mereka hanya memakai pakaian dalam, kulit tangan rusak seperti mencoba memanjat pohon. Di bawah pohon ada bekas api kecil yang seolah-olah mereka mencoba bertahan dan seolah-olah mereka menunggu sesuatu, atau bisa jadi mereka melihat sesuatu dari atas pohon. Tiga tubuh lain ditemukan di antara pohon dan tenda. Posisi mereka seperti balik lagi ke arah tenda. Mereka ini mungkin kayak sadar bahwa keluar dari tenda mungkin keputusan yang fatal, tapi faktanya mereka tidak pernah sampai. 4 tubuh terakhir ditemukan 2 bulan kemudian, tertimbun salju lebih dalam, tepatnya di jurang yang kecil. Dan disinilah detail yang membuat kasus ini berubah dari tragedi alam menjadi misteri internasional. Yang kita sebutkan tadi, Lyudmila ditemukan dengan beberapa tulang rusuk yang hancur. Tekanan yang dibutuhkan untuk menghasilkan cedera seperti itu biasanya akibat kecelakaan mobil yang berkecepatan tinggi. Tapi Lyudmila gak ada luka yang besar, gak ada memar yang besar sesuai dengan bentuk keras eksternal, seolah tekanan ini datang dari dalam atau dari kekuatan besar yang menyebar merata. Rustem mengalami retak tengkorak, luka yang signifikan. Autopsi menyatakan beberapa korban meninggal karena hipotermia, tapi sebagian lain jelas mengalami trauma berat sebelum mati. Ya dong, kita pasti berpikir gitu dong, sebelum mereka mati atau dikejar sesuatu, mereka pasti mengalami trauma yang berat. Dan detail yang paling terkenal di sini, Dubinina kehilangan lidahnya, jaringan lunak di dalam mulutnya hilang, beberapa bagian wajah rusak. Ada yang bilang itu pembusukan alami dan hewan kecil, tapi kondisi salju yang ekstrim biasanya memperlambat pembusukan. Pertanyaannya bukan apa yang hilang, tapi kenapa hanya dia? Ya kan, kalau kita berpikir secara logika, mungkin yang lain juga ngalamin hal yang sama kayak Dubinina, tapi di sini kenapa cuma dia? Oke, kita next saja. Lalu muncul beberapa laporan pakaian korban mengandung tingkat radiasi lebih tinggi dari normal. Tapi nggak cukup kalau kita sebut reaktor nuklir. Hanya cukup untuk menimbulkan pertanyaan, kenapa mahasiswa teknik pendakian membawa pakaian dengan radiasi? Apakah mereka sebelumnya bekerja di fasilitas tertentu? Apakah ada uji coba militer di area itu? Penyelidikan resmi Soviet berlangsung sangat-sangat singkat. Beberapa saksi melaporkan melihat bola cahaya oranye di langit pada malam kejadian. Laporan itu pun tercatat, tapi nggak pernah dijelaskan secara publik atau secara detail. Area tersebut kemudian ditutup sementara. Beberapa dokumen investigasi diklasifikasikan. Kesimpulan akhir berbunyi, kematian disebabkan oleh kekuatan alam yang tidak diketahui. Kalimat yang terdengar seperti jawaban, tapi sebenarnya itu bukan jawaban sama sekali. Apa itu kekuatan alam? Longsor, angin infrasonik, fenomena rahasia militer, atau ada sesuatu yang nggak ingin disebut secara resmi? Dan kalau ini cuma kecelakaan biasa, kenapa file kejadian atau tragedi itu disimpan sama mereka bertahun-tahun? Nanti di part 2 kita akan masuk ke teori yang lebih gelap. Teori yang terlibat eksperimen senjata rahasia. Teori yang melibatkan fenomena cahaya oranye atau cahaya aneh tadi yang ada di langit. Dan teori yang mengatakan bahwa mungkin apa yang terjadi malam itu bukan hanya soal alam, karena 9 orang ini nggak hanya mati, mereka lari dari sesuatu. Dan sampai hari ini
sampai detik ini, sampai tahun ini, kita belum benar-benar tahu mereka lari dari apa, dari siapa. Untuk cerita kali ini mungkin cukup sampai di sini. Untuk part 2 mungkin kita akan lebih bahas lebih mendalam. Kalau kalian pernah mendengar cerita ini atau tahu fakta di balik cerita ini, kalian komen di bawah. Dan ya, sampai segitu aja. Aku Niko, sampai ketemu di konten selanjutnya.